Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai analisis kadar air. Adapun anggota kami, bisa di slide selanjutnya. Di sini ada Andika dengan NPM 026, lalu ada Rangga dengan NPM 015, dan ada Amelia dengan NPM 025, lalu ada saya sendiri dengan NPM 027. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip kadar air, yaitu analisis kadar air. Analisis kadar air itu apa? Analisis kadar air itu merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kadar air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Dan ini, analisis kadar air itu merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan dengan fokus utama adalah kadar air yang terkandung pada sampel atau bahan makanan tersebut. Lalu prinsipnya yang paling sering digunakan untuk menganalisis kadar air adalah metode gravimetri menggunakan oven udara ataupun oven vakum, yaitu dengan cara mengusahakan penguapan air dari bahan dengan cara memberikan energi panas pada suhu tertentu, yaitu yang biasa digunakan adalah 100-105 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang konstan. Di sini ada beberapa metode dalam prinsip kadar air, yaitu ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau misalkan metode gravimetri dan metode destilasi itu adalah metode langsung. Metode gravimetri sendiri adalah mengukur bahan atau sampel sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Jadi nanti kita akan membandingkan berapa beratnya, yaitu penguapan pada sampel. Lalu dibandingkan perbedaan beratnya, akan dicatat dan dihitung dan dapat persen kadar airnya. Kalau misalkan metode gravimetri ini terdapat dua, yaitu metode oven udara dan metode oven vakum. Kalau misalkan metode oven udara itu didasarkan atas berat yang hilang, sehingga sampel itu harus punya kestabilan panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah menguap. Air itu biasanya menguap pada suhu 100 derajat Celcius, tetapi untuk penguapan yang sempurna disarankan menggunakan suhu 105 derajat Celcius. Kalau misalkan metode oven vakum itu, sampel dikeringkan dalam kondisi tekanan rendah atau vakum, air dapat menguap di bawah titik uap, yaitu di bawah 100 derajat Celcius, biasanya yang dipakai itu 60-70 derajat Celcius. Metode oven vakum ini cocok untuk bahan atau sampel yang mudah terurai pada suhu yang tinggi. Lalu yang kedua adalah metode destilasi. Metode destilasi itu cocok untuk bahan-bahan yang mengandung lemak atau mengandung komponen selain air yang mudah menguap pada perlakuan suhu tinggi. Lalu bisa dilihat penjelasannya, metode destilasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu destilasi langsung dan destilasi azeotropik. Kalau misalkan langsung itu, air diuapkan dari pelarut yang tidak dapat dicampur dengan air yang punya titik didih. Kalau misalkan azeotropik itu airnya diuapkan bersama-sama dengan pelarut. Bisa di next. Lalu metode kimia dibagi menjadi tiga, yaitu metode Kalkvisser, asetil klorida, dan kalsium karbida. Memang di sini tidak ada penjelasannya, tetapi akan saya jelaskan. Metode Kalkvisser ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung sedikit air. Biasanya metode ini digunakan untuk bahan-bahan seperti pada produk minyak atau lemak, gula, madu, ataupun bahan kering. Jadi, di sini kita memfokuskan pada metode Kalkvisser itu tiga komponen utama, yaitu timbangan analitik, sirine panjang, atau yang biasa kita kenal dengan kayak jarum kecil gitu. Lalu ada reagen Kalkvisser yang biasa digunakan adalah yodium. Lalu yang kedua adalah metode asetil klorida. Metode ini menggunakan larutan standar untuk mengukur kadar air dalam sampel. Cara ini tuh dapat digunakan untuk menentukan kadar air bahan berupa minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah metode kalsium karbida. Kalau misalkan metode ini tuh kita akan melihat reaksi antara kalsium karbida dengan air yang nantinya akan menghasilkan gas asetilin. Lalu ada metode tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu metode berat jenis dan metode indeks bias. Kalau misalkan berat jenis itu metode dengan mengukur perbandingan antara berat sampel bahan dengan berat air. Jadi kita akan mengukur atau membandingkan berat sampel bahan dengan berat airnya nanti. Lalu yang perlu diperhatikan adalah metode ini tidak cocok digunakan untuk bahan atau produk seperti garam, gula, dan minyak. Lalu yang kedua adalah metode indeks bias. Kalau misalkan metode ini tuh kita akan mengukur perbandingan antara kecepatan cahaya dalam sampel dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Dan yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah metode ini tidak cocok dengan bahan yang tidak transparan ataupun dengan beban atau berat dari bahan yang tidak transparan ataupun memiliki warna gelap.
Bisa di next. Untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Yang pertama adalah penimbangan sampel. Penimbangan sampel yang tepat sangat berpengaruh pada hasil kadar air, dikarenakan kadar air dalam sampel umumnya diukur sebagai persentase berat relatif terhadap berat total sampel. Kesalahan dalam penimbangan sampel dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam perhitungan kadar air. Yang kedua adalah kondisi oven. Kondisi oven yang sangat baik sangat berpengaruh pada hasil analisis kadar air, dikarenakan proses pengeringan sampel, yang merupakan langkah kunci dalam analisis kadar air. Sangat tergantung pada kemampuan oven untuk menghilangkan air dari sampel dengan efisien. Kondisi oven yang buruk atau tidak dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan kadar air, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa oven yang digunakan dalam analisis kadar air diatur dan dirawat dengan baik untuk memastikan kualitas dan konsistensi hasil analisis yang akurat. Yang ketiga adalah pengeringan sampel. Pengeringan sampel mempengaruhi hasil analisis kadar air karena kadar air dalam sampel dapat berubah selama proses pengeringan. Yang keempat, perlakuan setelah pengeringan. Perlakuan setelah pengeringan seperti penyimpanan atau penanganan sampel dapat mempengaruhi hasil analisis kadar air. Karena sampel dapat terkena kondisi lingkungan yang dapat mengubah kadar airnya. Next. Selanjutnya ada prosedur analisis kadar air. Yang pertama itu ada berikan kode pada cawan yang akan digunakan untuk melakukan prosedur analisis kadar air. Yang kedua yaitu keringkan cawan ke dalam oven selama 1 jam atau lebih pada suhu 105 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, dinginkan cawan ke dalam desikator selama 15-20 menit. Ambil cawan dengan penjepit krus, lalu timbang cawan yang sudah didinginkan. Selanjutnya yaitu timbang sampel bahan makanan sebanyak 1-2 gram pada cawan tersebut. Keringkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3-6 jam. Lalu dinginkan ke dalam desikator selama 20-25 menit. Lalu timbang cawan dan sampel. Ulangi penimbangan hingga diperoleh berat yang konstan. Baik, selanjutnya ada cara menghitung basis basah atau BB dan basis kering atau BK. Perlu diketahui, sebelum kita menghitung bagaimana sih cara menghitung persentase dari BB dan BK ini, ada rumusnya loh. Jadi rumus dari persentase BB kadar ini, jadi persentase BB sama dengan berat sampel dikurangi dengan berat cawan dan sampel setelah di oven, dikurangi dengan berat cawan yang kosong, dibagi dengan berat sampel dikalikan dengan 100%. Nah, kenapa sih perlu kita kurangi dulu berat cawan plus sampel dengan berat cawan kosongnya? Jadi kita tuh mau tahu seberapa sih selisih dari berat sampel yang awal sebelum dikeringkan dengan berat sampel setelah dikeringkan lalu dibagi dengan berat sampel awal karena kita mau mengetahui berapa persen kadar air dalam basis basah. Atau kita persingkat saja rumusnya dengan seperti ini. Persentase BW sama dengan W dikurangi W2 dikurangi W1 per W dikalikan dengan 100%. Nah, apa sih W2, W1 ini? Nah, seperti ini. Ada di bawah di sini keterangannya. Jadi, W itu berat sampel yang awal, dan W1 ini berat cawan kosong, dan W2 ini berat cawan plus sampel yang sudah dikeringkan dalam pengovenan. Nah, adapun dari rumus persentase BK ini, yaitu persentase BK sama dengan berat sampel dikurangi dengan berat cawan dan sampel setelah di oven dikurangi dengan berat cawan yang kosong dibagi berat cawan dan sampel setelah di oven dikurangi berat cawan yang kosong. Nah, kenapa rumusnya berbeda dengan yang di atas? Karena di persentase basis kering ini kita tuh mau tahu berapa sih persen kadar air yang ada di dalam sampel yang sudah kering atau dalam basis basah. Atau bisa juga kita persingkat dengan persen BB dikurangi W dikurangi
dalam kurung W2 dikurangi W1 dibagi dengan W2 dikurangi W1 dikalikan dengan 100%. Oke, di sini sudah disajikan contoh. Sampelnya itu bubuk agar atau Nutrijel dengan ulangannya 2 kali dan sudah diketahui oleh perhitungan analisis kadar air sebelumnya ada bobot cawan, bobot sampel, dan bobot cawan dan sampel setelah di oven. Mari kita hitung bagaimana cara hitung. Oke, di sini cara menghitung basis basah terlebih dahulu dengan rumus. Persen BB sama dengan W dikurangi W2 dikurangi W1 dibagi W dikali dengan 100%. Nah, kita menghitung kita menghitung bagaimana cara yang ulangan pertamanya dulu. Jadi, kita fokus ke sini dulu. Persentase BB ulangan 1. Nah, kita sudah diketahui nih. Kita fokus ke sini dulu perhitungannya. Tadi kan rumusnya itu sampel dikurangi berat sampel sama cawan yang udah di oven dikurangi dengan cawan kosong. Nah, jadi bobot sampelnya ini yang ini, kita masukkan ke dalam rumus ini, lalu dimasukkan bobot cawan dan sampel setelah di oven, dimasukkan di sini, dan bobot cawan yang kosong dimasukkan ke sini. Dibagi dengan bobot sampel yang ini. Dikalikan dengan 100%. Maka dihasilkan persentase kadar air BB dalam ulangan 1 yaitu 5,07%. Untuk cara dan pembuktiannya, teman-teman bisa dihitung ya menggunakan kalkulator. Baik, kita lanjutkan kepada persentase BB dari ulangan kedua. Kita fokuskan ke angka yang di sini. Bagaimana kita implementasikan ke dalam rumus dengan berat sampelnya itu 1,0071 gram dikurangi dengan bobot cawan dan sampel setelah di oven yaitu sebesar 13,2388 gram dikurangi dengan bobot cawan yang kosong sebesar 12,2902 gram dibagi dengan berat sampelnya itu sebanyak 1,0071 gram dikalikan dengan 100% dan dapat dihasilkan bahwa kadar air di dalam basis basah tersebut sebanyak 5,82%. Baik, kita lanjut ke dalam cara pembahasan dari basis kering. Nah, di sini tadi udah dijelasin ya. Kalau rumus dari basis kering itu sama dengan W dikurangi W2 dikurangi W1 dibagi dengan W2 dikurangi W1. Hal ini kita tuh bertujuan mau mengetahui berapa persen sih kadar air di dalam basis basah. Nah, oke, kita fokus ke dalam ulangan yang pertama dulu. Ulangan yang pertama yang ini angkanya. Kita implementasikan ke dalam rumus, yaitu persen dari BK dari ulangan 1 itu. Kita masukin berat sampelnya 1,0234 ya betul, 1,0234 gram dikurangi dengan 14,9843 gram dikurangi 14,0119 gram dibagi dengan tadi W2 dikurangi W1 dikalikan dengan 100%. Dan dapat dihasilkan bahwa persentase basis kering pada ulangan pertama yaitu sebesar 5,34%. Nah, untuk basis kering yang ulangan kedua, kita fokus ke dalam bobot atau berat yang ada di ulangan kedua ini. Kita implementasikan ke dalam rumus. Bagaimana dengan berat sampelnya itu 1,0707 gram dikurangi dengan bobot cawan dan sampel setelah di oven dikurangi dengan bobot cawan yang kosong dengan dibagi bobot cawan dan sampel setelah oven dan dikurangi dengan bobot cawan yang kosong. Nih, ini berat sampelnya, ini berat cawan plus sampel yang udah di oven, ini berat cawan kosongnya, ini juga dibagi dengan W2 dikurangi W1. Oke, dapat dibuktikan bahwa persentase kadar air pada ulangan yang kedua itu sebesar 6,16%. Baik, sekarang kita kepada hasil dari perhitungan basis basah dan basis kering yang tadi, didapatkan bahwa pada ulangan yang pertama itu basis basahnya itu sebesar 5,07% dan ulangan yang kedua itu didapatkan 5,82%. Lalu untuk basis keringnya itu sebesar 5,34% dan ulangan yang kedua yaitu
0,18%. Maka mari kita hitung berapa sih rata-rata dan standar deviasinya. Nah, untuk basis basa itu rata-ratanya 5,445% dengan standar deviasi 0,5303, dan untuk basis keringnya itu didapatkan rata-rata sebesar 5,76 dengan standar deviasinya itu 0,593. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kedua ulangan tersebut itu tidak ada data yang terlalu berbeda. Jadi didapatkan datanya itu tidak terlalu besar selisihnya. Gitu. Baik, kita cukupkan presentasi dari analisis kadar air hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.